Selamat pagi adik-adik, kita jumpa kembali di dalam mata kuliah irigasi dan bangunan air. Coba kalau kita lihat rencana perkuliahan kita ya. Ini ya rencana perkuliahan kita pada tanggal 26 November itu saya akan menjelaskan mengenai bab 7 kantong lumpur ya. Terus tinggal hanya satu bab saja, yaitu bab 8 ya untuk kelas tanggal 3 Desember. Nah, kalau kamu lihat kita hanya sampai bab 8. Jadi materi perkuliahan hampir selesai. Nah, habis itu serius kau harus buat tugas-tugas ya. Karena saya rencanakan tanggal 24 Desember, jadi pokoknya sebelum hari libur Natal itu semua tugas sudah selesai dan Anda sudah bisa diberikan surat puas. Nah, maka Anda harus rajin asistensi dengan asisten Anda ya. Jadi saya ingatkan, coba perhatikan, saya akan nilai seperti yang kamu kumpul di dalam Google Classroom ya. Jadi Google Classroom untuk tugas, yang urus itu asisten ya. Nah, kalau sekarang saya mulai dengan materi bab 7 ya. Materi bab 7 yaitu tentang kantong lumpur ya. Coba kita lihat dulu ya, ini ya. Bab 7 tentang kantong lumpur ya. Sebetulnya apa ya nanti yang akan kita pelajari dalam bab 7 itu. Saya mencoba membuat outline-nya ya. Jadi kantong lumpur itu apa? Ya, itu nanti kita coba cari tahu. Itu apa tuh itu? Ya, kantong lumpur ya. Jadi kantongnya lumpur ya. Terus gimana perencanaannya? Ya, ini bagaimana perencanaannya? Perencanaan berarti menyangkut dimensinya, yaitu panjangnya, lebarnya. Kemudian kan namanya kantong ya, jadi volume tampungannya seberapa ya. Kemudian kondisi batas, artinya apa? Apa saja yang membatasi perencanaan kantong lumpur, yaitu bangunan-bangunan lainnya, misalnya pengambilan, pembilas, dan juga topografinya ya, topografinya. Kemudian bagaimana perencanaan konstruksinya? Artinya apa? Mau pakai pasangan, diplester atau tidak? Nah, itu ada semua ya. Kemudian nanti kita akan, nah tadi merencanakannya. Sekarang mau diletakkan di mana? Bagaimana tata letaknya? Tata letaknya. Nah, itu ada dua macam. Kalau dia searah dengan bangunan pengambilan atau searah dengan saluran pembilas atau bangunan pembilas ya. Itu bagaimana tata letaknya, ada aturannya ya. Kemudian yang terakhir operasi dan pemeliharaannya ya. Jadi memeliharanya, operasinya itu menyangkut apa? Kan dia tadi nampung lumpur ya toh. Nah, kalau nampung sampai penuh mesti perlu dibuang ya, perlu dibuang atau dibersihkan. Nah, itu cara membersihkannya ada dua macam. Secara hidrolis ya, dengan aliran, atau ya gampang aja dikeruk tuh, diambil manual, atau wah kalau besar ya nggak sanggup ya pakai eksa atau backhoe. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Nah, sekarang perencanaannya ya. Oh, ini jawab apa itu kantong lumpur, yaitu pembesaran potongan melintang dari saluran. Jadi ada saluran, dia dibesarkan. Kenapa kok dibesarkan? Ya biar kecepatannya lebih lambat. Kalau kecepatannya lebih lambat, dia akan itu lumpur-lumpur yang campur dengan air akan mengendap. Ya, jadi itu fungsi kantong lumpur tuh untuk supaya mengendapkan lumpur-lumpur. Dan tentu dia pasti akan lebih dalam dari saluran biasanya ya. Kalau sama-sama ya lari lagi itu lumpur ya. Nah, ini ada aturan
panjangnya seberapa ya. Kemudian kondisi batas tadi, yaitu bangunan pengambilan, ya toh. Itu supaya gimana itu kantong lumpur itu, supaya lumpur itu nggak masuk di bangunan pengambilan, ya kan, tidak masuk di jaringan saluran. Nah, terus yang membatasi lainnya adalah topografi berbukit atau gimana. Nah, itu topografi ya. Kemudian ini dimensi kantong lumpur ya. Ini kantong lumpurnya. Dia agak besar begini tuh, terus mengecil lagi ya. Jadi dimensinya tuh lebarnya, panjangnya. Nah, ini ada ukurannya, ada hitungannya ya. Jadi bagaimana lebar, terus ini apa kedalamannya ini ya. Jadi dia turun daripada saluran biasa ya. Nah, ini faktor lain yang akan dipertimbangkan dalam pemilihan dimensi kantong lumpur, yaitu tentang kecepatan alirannya dan sebagainya ya. Kamu baca ya, kamu baca. Nah, kemudian volume tampungan ya. Jadi seberapa besar dia bisa menampung itu ya, volume tampungan. Nah, ini ada persyaratan dan hitungannya ya. Kamu lihat, nah banyaknya sedimen ya, jadi bahan yang ini ada macam-macam ya. Nah, ini yang tadi saya omong kedalaman tampungan ya, BS ya, itu sekitar 1 meter ya. Nah, kemudian ini mengenai operasi pemeliharaan pembersihannya ya. Jadi dia harus dibersihkan, itu secara hidrolis, manual ya, dikeruk aja dengan tenaga manusia, atau secara mekanis yaitu dengan alat berat ya. Nah, itu kamu baca ya. Nah, ini gimana kalau pembersihan secara hidrolis? Nah, ini caranya ya. Cara kerjanya pembersihan secara hidrolis ya. Jadi dia pintu-pintu lain ditutup, hanya pintu pembilas dibuka, di sini ada kecepatan aliran, maka dia akan membongkar endapan lumpur itu sehingga bersih. Nah, begitu ya. Nah, ini apa? Ada syarat-syarat kecepatan ya. Kemudian kalau manual ini nggak usah ngomong, gampang ya, gampang apa? Diambil saja ya. Tinggal pakai tenaga manusia atau pakai alat berat. Nah, ini tata letak yang tadi ya. Jadi tata letak kantong lumpur, kalau ini searah saluran pembilas, saluran pengambilannya tidak searah ya. Terus yang ini kalau searah saluran pengambilan atau saluran primer. Nah, ini pembilasnya tidak searah. Nah, itu tata letaknya ya. Kemudian harus ada namanya pengelak sedimen. Jadi kalau pembilasnya tidak searah, maka diarahkan sedimennya itu ya. Ini gambarnya ya. Kemudian kalau apa? Ini ada saluran pengarah juga ya, ada pengarah ini ya. Nah, ini kecepatan aliran ya, itu persyaratannya ya. Kemudian pembilas. Jadi pembilas sebetulnya sudah bicara bab 6 yang lalu, tapi ini pembilas yang ada hubungannya dengan kantong lumpur. Begitu juga mengenai pengambilan ya, yang ada hubungannya dengan kantong lumpur. Kamu bisa baca ya. Nah, ini saluran pembilas itu apa? Ada batasan kecepatan dan sebagainya ya. Ada ya. Terus sekarang konstruksinya itu ini pakai pasangan ya atau tidak ya, tapi itu cukup kuat karena kalau tadi pakai hidrolis digelontor gitu kan kecepatan alirnya tinggi toh, sehingga nanti kemungkinan akan menggerus ya kalau plesterannya nggak kuat ya di situ ya. Nah, sudah ini tinggal tugas ya. Jadi ada tugasnya. Jangan lupa dibuat ya. Jadi itu bahan mengenai bab 7 ya. Saya akan jumpa lagi di
bab 8 ya, yang terakhir ya. Terima kasih, selamat bekerja.